Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi makalah yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab berbasis e-book ini dipresentasikan pada sesi paralel Multaqo Nasional Bahasa Arab ketiga tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Saya, Waldi Awalisyah, dan rekan saya, Anissa Ainaya Danti Fitri, dari Universitas Negeri Jakarta. Pendahuluan, pada era yang serba modern ini, media pembelajaran yang digunakan tidak hanya dalam berbentuk fisik atau buku cetak, tapi juga dapat berupa buku berbentuk digital. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan tuntutan agar siswa dapat memahami teknologi dengan baik. Salah satu media pembelajaran digital tersebut adalah e-book. Media pembelajaran yang dibutuhkan pada pembelajaran bahasa Arab adalah yang bersifat interaktif dan mudah digunakan. Bersifat interaktif yaitu buku digital yang dapat memuat gambar, media, video, dan audio dengan tujuan mempermudah pemahaman dalam belajar bahasa Arab. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam format e-book yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dan untuk mengetahui buku digital mana yang lebih mudah untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Pengertian buku digital atau e-book. Buku elektronik disingkat buku atau e-book atau bisa juga disebut dengan buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik yang itu berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. E-book dapat dibaca di komputer maupun alat elektronik lainnya. E-book ini berupa file dengan format bermacam-macam, antara lain PDF, MOBI, HTML, dan lain-lain. Fungsi buku digital antara lain, yang pertama, sebagai salah satu alternatif media belajar. Selanjutnya, dapat memuat konten multimedia, seperti video, gambar, atau audio. Yang ketiga, yaitu sebagai media berbagi informasi. Yang keempat, dapat disebarluaskan secara lebih mudah. Yang terakhir, seorang dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri. Baik, selanjutnya ada macam-macam format buku digital atau e-book. Pertama, ada PDF atau singkatan dari Portable Document Format. Format PDF telah dikenal secara luas. Format buku berbentuk digital ini pun mudah digunakan dengan program-program yang biasa digunakan. Misal saja dengan menggunakan Microsoft Office 2007. Kemudian format file PDF ini mudah dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader atau Foxit Reader. Keunggulan format PDF adalah satu, mudah membuatnya. Kedua, fleksibel untuk berbagai perangkat. Ketiga, format PDF menjaga desain tampilan. Keempat, mendukung kualitas digital atau cetak. Keempat, format PDF bisa diedit ulang. Kemudian, fungsi interaktif. Dan yang terakhir bisa dilindungi dengan password. Kemudian kekurangannya, teks dalam beberapa format file PDF tidak bisa berubah mengikuti ukuran layar yang kecil. Artinya, jika dibuka menggunakan handphone, maka format filenya pun akan sekecil layar handphone kita. Seperti itu. Yang kedua ada EPUB atau Electronic Publication.
Format ini merupakan format standar yang digunakan untuk buku berbentuk digital. Saat ini, EPUB semakin populer dan telah didukung oleh banyak piranti. Format EPUB dapat dibuka dengan beragam piranti e-reader seperti iPhone, iPod Touch, iPad, Sony Reader, dan beberapa piranti lainnya. Selain itu, format EPUB juga dapat dibuka pada beragam sistem operasi dengan bantuan aplikasi tertentu. Beranjak ke kelebihannya, ukurannya yang relatif kecil dan tampilan halaman yang dinamis. Kemudian, mampu menyesuaikan dengan ukuran layar piranti yang menampilkannya dan dilengkapi dengan daftar isi yang memudahkan akses pembacanya. Artinya, ukuran layarnya bisa sesuai dengan media elektronik apa yang digunakan. Kalau menggunakan laptop, akan menyesuaikan dengan laptop. Atau kita buka dengan HP atau handphone, maka ukurannya pun mengikuti ukuran layar handphone kita. Seperti itu. Kemudian, EPUB menunjukkan kompatibilitas superior yang belum dilihat dalam format e-book lainnya saat ini, termasuk PDF yang pernah populer. EPUB menggunakan dua bahasa, XHTML dan XML. Ini berarti dapat digunakan dengan berbagai perangkat lunak. Kekurangan dari EPUB adalah sebagai berikut. 1. Kontra persyaratan untuk membuat arsip zip untuk EPUB sangat ketat. Kemudian yang kedua, menggunakan EPUB membutuhkan sejumlah pengetahuan penerbitan sebelumnya. Yang ketiga, pengguna juga harus akrab dengan sintaks XML dan XHTML. Dan juga perlu tahu cara membuat style sheet untuk membangun file yang valid. Beranjak ke DJVU, format buku berbentuk digital ini dikhususkan untuk dokumen-dokumen hasil scan. Kelebihan 1. Mampu menyimpan dan menampilkan hasil scan dengan resolusi tinggi, yaitu 300 sampai 400 dpi. Selain itu, ukuran file yang dihasilkan juga relatif kecil, walau terdiri dari banyak image atau gambar di dalamnya. Dan ukuran file DJVU ini bahkan lebih kecil dari format file JPEG atau JPEG dengan kualitas yang sama. Beranjak ke kekurangannya. Kekurangannya yaitu untuk membuka file dalam format DJVU pada PC atau personal computer atau piranti e-reader dibutuhkan aplikasi pendukung. Seperti aplikasi DJView, kemudian Okular atau Aviance untuk Linux, VU Droid untuk Android, kemudian ada Stanza untuk iPhone atau iPad. Selanjutnya, ada format Mobi Pocket. Format ini berbentuk digital. Mobi Pocket menggunakan ekstensi PRC atau Mobi. Format buku berbentuk digital ini selama beberapa tahun telah menjadi format buku berbentuk digital yang paling populer untuk membaca buku via PDA atau smartphone. Mobi Pocket memiliki kelebihan, diantaranya huruf-huruf pada buku berbentuk digital jelas terbaca dan tersusun rapi dalam paragraf-paragraf, sehingga tidak membuat mata lelah meskipun baca buku pada piranti dengan layar berukuran kecil. Di samping itu, format ini ringan sehingga tidak mengkonsumsi banyak power baterai. Selain itu juga memiliki kekurangan. Yang pertama, untuk membuka file berekstensi PRC ini diperlukan software pendukung yang bernama Mobi Reader. Mobi bukan format terbuka sehingga tidak mendukung audio dan video. Selanjutnya ada format HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah tulang punggung dari World Wide Web. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca e-book mendukung Cascading Style Sheets atau CSS yang pada dasarnya gaya utama panduan untuk halaman HTML. Kelebihan HTML yaitu dapat disisipi bahasa pemrograman lainnya seperti PHP,
Perl, JavaScript, VBScript, dan lain-lain. Dapat dibuat menggunakan berbagai platform. Artinya, bisa dibuat menggunakan berbagai jenis komputer dan sistem operasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, HTML bersifat fleksibel karena ditulis cukup dengan menggunakan editor karakter ASCII. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan HTML ini adalah tidak bisa berdiri sendiri sebagai bahasa pemrograman web. Penggunaan tag yang lebih banyak versi HTML baru belum tentu bisa dijalani pada semua browser. Selanjutnya ada format AZW atau Amazon World. Format ini adalah kepemilikan Amazon, jadi tidak didukung secara luas di either seperti format EPUB dan MOBI. Sebuah format proprietary Amazon yang menyerupai format MOBI yang dapat menyertakan Digital Rights Management atau DRM. DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. Jadi format Amazon itu hanya bisa digunakan pada perangkat Kindle. Kelebihannya itu adalah file Amazon ini dapat menyimpan konten kompleks seperti bookmark, anotasi, dan sorotan. Yang kedua, mengeset dengan indah dan dapat mengunduh langsung dari Amazon Store. Selanjutnya, kekurangannya itu format hanya didukung di perangkat Kindle dan tidak dapat disimpan di Amazon Cloud atau disinkronkan ke perangkat Kindle lainnya. Yang terakhir ada PDB atau Palm File Database. Kelebihannya, PDB dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda-beda yang ditunjukkan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi Palm. Pada umumnya digunakan untuk buku digital berformat Palm Doc atau Aportis Doc dan format e-reader juga. Sesuai kepanjangannya, PDB ini dibuat khusus Palm OS atau ponsel berbasis Symbian. PDB juga memiliki kekurangan, yaitu kurang cocok untuk PC. Yang selanjutnya, PDB memiliki kualitas gambar dan grafik yang sangat rendah, karena itu PDB tidak dianjurkan sebagai sumber referensi gambar. Selain itu, dari segi susunan halaman yang membingungkan dan susah cari dan search yang agak lambat. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, format buku digital yang lebih mudah untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah format PDF atau Portable Document Format. Keunggulan format PDF jika dibandingkan dengan format buku digital lainnya adalah mudah membuatnya, bersifat lebih fleksibel untuk berbagai perangkat, menjaga desain tampilan, kemudian mendukung kualitas digital atau cetak, bisa diedit ulang, interaktif, serta dapat dilindungi dengan password. Kemudian, selain dapat mudah digunakan, salah satu keunggulan PDF adalah bersifat interaktif. Yang dimaksud interaktif adalah link dapat diklik dan membuka halaman website yang bersangkutan, kemudian media, baik video atau audio, dapat di-play dan mendukung pengisian formulir. Kemudian, didasarkan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa buku digital berformat PDF lah yang sesuai memenuhi tujuan penelitian ini, yaitu membutuhkan media pembelajaran yang dalam pembelajaran bahasa Arab adalah yang bersifat interaktif dan mudah digunakan. Bersifat interaktif yaitu buku digital yang dapat memuat gambar, audio, dan video, dengan tujuan mempermudah pemahaman dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.